Peran Kuat Ma'ruf makin disorot hasutan duri dalam rumah tangga ke Putri Chandrawati dibongkar jaksa. Seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari terdakwa Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu, saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal licinnya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat kepala divisi profesi dan pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Iya, memang di sana tantangannya ya. Katakanlah PC ada di Saguling membuat perencanaan itu ya, PC ya. Apakah dia dalam kapasitasnya sebagai seorang istri mampu mempengaruhi suaminya membuat perencanaan sebagai aktor intelektualnya, ya? Sebagai aktor intelektualnya. Kalau dia memicu kemarahan suaminya, mungkin, iya, menurut saya ya bukan mungkin ya. Memicu kemarahan suaminya karena ia laporan terkait dengan pelecehannya. Tetapi dia akan meminta untuk dibunuh, ini tanda tanya. Itu baru soal perencanaannya ya. Ya, kemudian kedua, di dalam pembunuhan berencana itu selain perencanaan mens rea yang disebut mens rea ya, ada actus reusnya. Actus reus itu perbuatan menembaknya. Dia terlibat nggak dalam perbuatan menembak? Menyuruh katakanlah. Ini tanda tanya. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juni 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo, SH.SIK MH, yang beralamat di Perum Cempaka, Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Mertowidan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun, Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dan saksi Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Kita harus berbicara tentang pertanggungjawaban kepada Tuhan hakim nih, ya, kepada Tuhan. Bahkan di dalam hukum, kalau ada keraguan-raguan, ya, kalau ada keraguan-raguan jangan dihukum, gitu, ya. Ini saya sampaikan untuk atas nama keadilan, ya. Nah, oleh karena itu ada tugas berat jaksa di sini terkait Nyonya PC ya, untuk bisa membuktikan dua hal, bahwa Nyonya PC terlibat dalam perencanaan itu sudah ada, katakanlah di Saguling ya, tetapi di Duren 3 ya, dia aktus reusnya terlibat atau tidak, menyuruh misalnya, setidaknya menyuruh siapa, si Barada Eliezer atau Riki Rizal atau Kuat Ma'ruf atau suaminya ya. Nah, ini harus dibuktikan. Jadi ada tugas berat. Kalau soal Sambo nggak ada keraguan lah ya.
Peran Kuat Ma'ruf makin disorot hasutan duri dalam rumah tangga ke Putri Chandrawati dibongkar jaksa. Ayo Jakarta.com. Persidangan kasus Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir J menyeret nama Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf sopirnya. Hal menarik dalam persidangan ini yaitu meskipun sidang demi sidang berlalu, namun nama Kuat Ma'ruf masih sering terdengar, bahkan ketika sidang yang mendengarkan kesaksian para saksi dengan menghadirkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kini pengaruh Kuat Ma'ruf terhadap Putri Chandrawati makin disorot di persidangan hingga disebut-sebut bukan sopir biasa. Selain itu, kesaksian yang disampaikan di persidangan beberapa pekan terakhir terus menjadi sorotan publik. Salah satunya soal dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati di dalam rumah Magelang. Pasalnya, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri, Susi, dengan tegas menyatakan tidak mengetahui atau melihat kekerasan seksual tersebut. Ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak tahu ya tidak tahu, cecar jaksa penuntut umum. Pertanyaan itu langsung dibalas dengan gelengan kepala Susi, kalau saya tidak tahu. Terdakwa Kuat Ma'ruf juga menyampaikan hal serupa. Hal ini seperti ditegaskan oleh kuasa hukum Kuat Irwan Irawan pasca persidangan pekan lalu. Dia tidak tahu, dia hanya mendapatkan Ibu Putri di depan kamar tergeletak di dekat keranjang pakaian yang mau dicuci itu, ujar Irwan. Padahal dalam surat dakwaan Kuat disebut menghasut Putri untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dialami kepada Sambo dengan dalih daripada mencari duri dalam rumah tangga. Poin ini membuat Kuat begitu disorot, seperti dari ibunda Brigadir J yang sempat mempertanyakan apa peran Kuat sebenarnya di rumah tangga Sambo dan Putri. Sampai saat ini kebenaran di balik pernyataan duri dalam rumah tangga yang disampaikan Kuat juga masih menjadi pertanyaan. Kecuali pakar hukum pidana Asep Irawan juga melontarkan pertanyaan lewat program Kompas yang ia merasa heran dengan pengakuan Susi dan Kuat yang berubah. Di mana sebelumnya mereka seolah mencari saksi kunci terjadinya dugaan kekerasan seksual terhadap Putri. Pernyataan Kuat juga seolah menekankan benar ada sesuatu terjadi di rumah Magelang. Kemudian juga Susi, namanya asisten rumah tangga, masa nggak dengar majikan, sambung Asep dikutip dari suara.com. Meski begitu, Asep menekankan bahwa saat ini Sambo CS tengah dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana alih-alih dugaan kekerasan seksual. Asep berpandangan persidangan harus segera kembali ke terah semula, yakni membuktikan adanya pembunuhan berencana tersebut ketimbang terus berkutat di peristiwa rumah Magelang. Terdakwanya itu adalah pembunuhan, itulah yang harus dibuktikan. Pelecehan seksual mah ngapain, katakanlah ada, sekali lagi katakanlah ada. Pelakunya yang di Magelang kan orang-orang itu, kata Asep. Katakanlah mengarah ke Yosua, Yosuanya sudah mati kok, dia tidak punya hak untuk menjawab. Gak boleh, itu pidana loh imbuhnya. Asep mengingatkan memfitnah orang yang sudah meninggal dunia dapat dijerat dengan pasal pidana, baik yang bersifat detik aduan maupun tidak. Jadi jangan sampai menyalahkan orang yang sudah meninggal, tegas Asep. Kembali yang menekankan pentingnya kembali fokus ke dakwaan pembunuhan berencana atau pembunuhan terhadap Sambo, Putri, Baradae, Bribka RR, dan Kuat. Dakwaannya pembunuhan kok tanya-tanya pelecehan seksual. Apa nggak ada kejadian atau kerjaan? Katakan sekarang ada. Apakah dengan adanya kekerasan seksual yang menyebabkan tindakan pembunuhan hilang hapus? Kan enggak, terang Asep. Jangankan hapus, ringan saja belum tentu, karena dia penegak hukum yang melakukan pembunuhan itu hukumannya lebih berat, pungkasnya.